Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Ridwan Visioner. Hari ini kita akan bahas teman-teman mengenai minat dan bakat. Bicara terkait dengan minat itu sebenarnya terkait dengan yang namanya atensi kita atau perhatian kita ya teman-teman. Jadi ketika kita memperhatikan sesuatu, memperhatikan apa yang mau kita lakukan, itu disebut sebagai minat. Terus kemudian ada juga yang namanya bakat. Jadi kalau bicara bakat itu sesuatu yang potensi yang kita itu gampang banget melakukan sesuatu. Jadi kalau bicara terkait dengan bakat, itu bicara terkait dengan sebenarnya kode DNA dari silsilah kita atau turunan-turunan kita, ya, bakatnya atau kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh garis keturunan kita itu seperti apa. Jadi dalam kehidupan ini teman-teman, ketika seseorang itu ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, dimana kalau kita bicara mengenai hasil itu merupakan tambahan ya antara sesuatu yang bersifat teknis, sesuatu yang teknis itu sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang diperjuangkan, sesuatu yang bukan diperjuangkan, sesuatu yang dia lakukan gitu ya, dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Sedangkan yang namanya non teknis adalah sesuatu yang sudah tersimpan dalam dirinya, warisan gitu ya. Itu disebut dengan result atau hasil. Jadi kalau kita bicara mengenai hasil, itu ada nilai tambah antara sesuatu yang bersifat teknis dan sesuatu yang bersifat non teknis. Jadi ketika seseorang ingin menggapai sesuatu yang diinginkannya dengan mudah, sebenarnya tinggal perhatikan sesuatu yang teknisnya dan sesuatu yang non teknisnya. Semakin dia mengetahui bakat yang ada di dalam dirinya, semakin jelas dia tergambar, lalu kemudian dia mempunyai minat ya terhadap bakat yang dia punya, wah itu akan mudah sekali. Artinya aspek untuk mendapatkan hasilnya itu tidak terlalu banyak hal yang dia mesti keluarkan. Berbeda dengan orang yang mempunyai minat ya, mempunyai attention, mempunyai satu fokus yang dia lakukan, tapi di situ tidak ada bakat. Maka harus ada sesuatu yang dia lakukan ya. Ketika orang lain bicara 100%, maka dia melakukan sesuatu itu bisa sampai lebih dari 100% itu. Untuk apa? Untuk kemudian menanamkan ya kode-kode ya, genom-genom di dalam DNA tubuhnya agar kemudian dia menjadi seorang yang memang terbiasa melakukan hal itu. Jadi ketika kita bicara terkait dengan kesuksesan dan minat dan bakat, itu sangat berhubungan sekali teman-teman. Maka oleh karena itu, ketika teman-teman mempunyai minat disesuaikan dengan bakat, maka disitulah hasil yang dituai itu akan lebih mudah untuk mendapatkan kesuksesan. Yeah. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.